Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Halo semua, bareng aku lagi, Erina. Gak kerasa ya, udah penerimaan mahasiswa baru lagi aja. Padahal belum sempat datang ke kampus. Menginjak sekalipun belum pernah. Tapi lucunya, udah jadi cutting lagi aja. Jadi takut deh. Pas datang ke kampus, ada yang nanya perihal tempat di area kampus. Yang kiranya semua cutting pasti udah pada tahu semua tempat di area kampus. Padahal, aku adalah cutting yang berasa maba. Sama-sama baru mau mengenal area-area yang ada di kampus. Jadi inget deh, di mana hari pengumuman tiba. Di mana malam sebelum pengumuman kelulusan, tidur gak nyenyak sama sekali. Sambil bergumam dalam hati. Mudah-mudahan diterima. Insya Allah pasti diterima. Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Terus seperti itu. Hingga akhirnya malam berganti pagi, berganti siang, hingga tepat pukul 3. Aduh, aku inget banget itu. Hasilnya udah bisa dilihat. Aku yang duduk di depan laptop dengan jantung yang berdebar-debar, satu demi satu mengetik deretan angka. Lalu mengetik Enter, membuat halaman baru dan layar berubah, berganti, dan seketika aku lihat ada tulisan, maaf, Anda tidak lulus. Ya, sangat kecewa pada saat itu. Apalagi saat tahu ada teman-teman yang aku anggap tak layak, malah diterima dan lolos dengan mulusnya. Sedangkan aku anehnya, aku yang tekun belajar, berlatih berbagai macam soal, berulang kali dan terus-menerus berdoa setiap saat. Namun mengapa jadinya seperti ini? Jadi suka minder kadang pada saat itu. Setiap kali ditanya, kuliah di mana? Aku nggak punya jawaban keren. Kayak, aku kuliah di UGM. Ya, aku nggak punya jawaban itu. Menguring diri di kamar, menangis, dan ngerasa Tuhan gak adil adalah salah satu bentuk kekecewaan pada saat itu. Orang-orang rumah pada saat itu dan teman-teman yang lainnya berusaha untuk menghibur dengan kalimat-kalimat seperti, udah gak apa-apa, banyak kok yang gak kuliah, tapi bisa lebih sukses. Udah gak apa-apa gak kuliah, kamu kan ujung-ujungnya ke dapur juga. Udah gak apa-apa, entar kalau kamu lulus juga, belum tentu dapat kerja kan? Suara-suara yang ku dengar setelah pengumuman ketidaklulusan itu. Namun aku membuang suara-suara itu dan berkata, aku tidak akan menyerah. Akhirnya singkat cerita, aku lulus di salah satu universitas. Tapi setelah itu aku ngerasa aneh juga ngelihat reaksi dari orang-orang sekitar dan orang-orang terdekat mengenai jurusan yang aku pilih. Reaksi mereka
kayak bilang kayak gini, kok masuk jurusan itu sih? Entar gak jelas belajarnya. Itu pelajarannya apa aja ya? Nanti kerjanya kamu gimana? Pokoknya banyak banget dengar kalimat-kalimat itu. Kok ambil jurusan itu sih? Kan bla 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 bla. Pokoknya banyak deh kata-kata kayak gitu. Padahal kan pada dasarnya jurusan itu dipilih berdasarkan peminatan dan juga kebutuhan. Dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Pokoknya dari situ aku gak mau kemakan lagi labeling dan pemikiran orang lain tentang hal itu. Yang ngejalanin kan nanti juga aku. Semoga aja nih ya, aku berharap orang-orang di sekitar semakin terbuka dan gak ngebanding-bandingin atau gak nge-labelin mengenai jurusan A lebih bagus dan jurusan B gak jelas. Udahlah, cukup gitu. Akhirnya aku sadar orang-orang di sekitarku itu menganggap kalau kuliah itu hanya untuk kerja dan untuk dapat gaji. Padahal it's so much more than that gitu. Menurut aku sih ya, kuliah itu belajar, caranya belajar. Karena yang gak bisa dipungkiri juga, kalau belajar ini itu di bangku kuliah, belum tentu dipakai benar-benar di dunia kerja. Tapi cara kerja di dunia perkuliahanlah yang akan membantu, kayak banyaknya tugas-tugas, adanya presentasi, diskusi, membuat jurnal, bahkan skripsi. Dan cara bagaimana kita bisa mengatur itu semualah yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan hal itu bisa didapat di dunia perkuliahan. Makanya itu aku mau berkuliah. Setelah beberapa semester kuliah, ternyata memang seasik itu. Bisa kenal dengan dosen-dosen yang punya segudang ilmu dan pengalaman yang bisa dijadikan informasi dan motivasi. Bisa kenal dengan orang-orang yang bertalenta, yang selalu bikin aku takjub. Bertemu dengan orang-orang keren di kampus yang kalau gabutnya aja nih, bisa menghasilkan karya. Serius, emang ada kok orang seperti itu. Oke, untuk terakhir aku ingin bertanya ke pendengarku kali ini. Apakah kali ini memang jurusan yang kamu mau? Bukan karena gengsi? Apakah universitas ini yang kamu butuhkan? Bukan juga karena gengsi kan? Udah yakin sama pilihannya? Aku harap apapun nanti hasilnya, kamu harus tetap giat belajar. Jangan alergi atau gengsi sama universitas swasta. Anggapan bahwa masuk universitas swasta itu susah nyari kerja itu salah dan gak benar. Semua itu akan kembali dan dilihat diri kita masing-masing. Dan terakhir aku harap nanti hasil pengumumannya bahagia atau tidak, kamu gak mengunggah foto itu di media sosial. Karena gak sedikit temanmu yang sedang menangis di kamar, kesulitan menerima kegagalan. Ayolah, emang bukan urusanmu. Tapi hidup ini sudah menyakitkan. Bolehlah kita saling memahami. Segitu dulu kali ya podcast kali ini. Makasih banyak yang udah mau dengerin. See you guys.